beranikan diri untuk keluar. Beranikan diri untuk keluar dari sangkar, karena ya memang tidak semua perantau itu orang kaya, tapi orang kaya itu pasti pernah merantau, itu pasti. Mulai SMP pun saya sudah merantau, Mas. SMA saya di Kediri, terus ngualing-alih wis nggak takon tinggi. Kan Indonesia nih aku ngira pernah tak singgahi semua. Orang umumnya sih wong nyeluk Agung Cacing, Mas. Jadi manggil Agung Cacing karena di sini orang pertama yang budidaya cacing saya. Dia orang lebih tahu ke saya itu Agung siapa cacing, wis orang tahu semua. Nah, Desa Jeruk Seger, RT 2 RW 8, Kecamatan Gede, Kabupaten Mojokerto. Kalau di Google Map ketik aja Bos Cacing double S. Lulus sekolah, basic saya perhotelan dulu, pariwisata perhotelan. Dan alhamdulillah dari basic perhotelan itu satu kali pun belum pernah kerja di hotel, karena jiwa saya berontak. Tidak ada di hati saya itu jadi pekerja, saya nggak mau. Jadi pekerja itu sepertinya kok beban menurut saya, yang digaji setiap bulan, pengen muda direwangi demo dan sebagainya, itu tidak ada di jiwa saya. Jadi hal itu berontak sampai pernah sih bekerja, cuman kalau dihitung tidak lama. Saya bekerja itu tidak lama. Pernah jadi bartender, saya pernah kerja di dunia malam, terutama di perjudian. Saya 7 tahun dulu di perjudian, itu pun jadi teknisinya. Jadi dari kesemuanya itu saya pasti bertengkar dengan manajernya, pasti tidak ada satu visi. Saya pasti bertolak belakang, karena dalam pikiran saya aturan itu dibuat untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Kalau saya, karena saya punya hal yang lebih bagus dari aturan itu intinya. Di sekolah pun sering bertengkar sama guru, saya minta ganti guru pun pernah. Jadi berontak, dalam hati itu berontak, kepingin usaha dewi, buat apa sih kerja. Nah, disitulah mulai sampai saya punya yang namanya stiker waktu itu. Dan alhamdulillah sudah terdaftar di Deperindak waktu itu stiker yang saya jalankan. Jadi saya buka supplier stiker dari awalnya kulaan dewe, sampai akhirnya saya bisa bikin sendiri, sampai jalan, sampai full Jawa Timur, namanya Misal Stiker. Anak saya yang pertama Misal, sampai full di Jawa Timur. Dan Kalimantan itu Kaltim, Kalteng, Kalsel, full stiker saya. Lebih dari 2000 outlet yang saya suplai. Omset sempat sama bank itu diaudit waktu saya pinjam di Danamon itu, saya pinjam 500 juta waktu itu. Diutang sampai sekian, hampir 1 M lah waktu itu. Sampai heran kok bisa-bisanya stiker sampai punya penghasilan seperti ini. Disitulah saya terbang, Mas. Jadi saya merasa di atas angin, akhirnya terlena. Saya buka lagi usaha baru yang saya tidak kuasai. Waktu itu buka kosmetik. Ada 19 orang karyawan, perempuan semua. Mobil di Kalimantan saya ada 2. Saya sebar di sana, anak-anak jalan. Itu kalau nggak salah ada 3 tahun. Nah, saya nggak menguasai itu. Saya hanya percaya orang. Butuh modal berapa, saya kasihkan uang, jalankan. Nah, setiap 2 minggu sekali saya ke Kalimantan untuk audit hasilnya. Nah, waktu saya di sana hasilnya bagus, tapi waktu saya di rumah laporannya elek terus. Itu sampai 3 tahun akhirnya saya tutup. Disitulah saya rugi. Saya pernah buka bakso juga, di sana juga. Jadi bakso saya sewa ruko, ada 2 ruko saya sewa. Sampai hancur-hancuran lah pokoknya. Beli gua habis tak ini kan. Buka spare part sepeda motor juga pernah. Semua pernah tak jalani, Mas. Semua pernah tak jalani. Nah, dari kesemuanya itu akhirnya jadi bumerang, karena tidak ada yang saya kuasai. Termasuk cacing juga dulu. Ini yang membuat hancur sebenarnya. Dari kesemuanya itu tidak ada saling berkaitan. Dari cacing ke bakso, kosmetik, stiker, semuanya tidak ada saling kaitan. Akhirnya apa? Bertabrakan semua. Di situ tahun 2000 antara 4 tahun yang lalu gitu. Akhirnya saya tutup semuanya.
Saya tutup semuanya, karyawan tak pernah kabeh. Usaha saya hentikan, saya minus waktu itu, masih minus 500 juta sekian. Pekerjaan tidak punya, minus. Pekerjaan tidak punya, kondisi bukan balik ke titik nol, tapi minus. Tidak ada pekerjaan. Bahkan sepeda pancal wis tidak punya, Mas. Mobil-mobil semua jual, motor Ninja semua saya jual. Saya nolkan semuanya, itu masih minus 500 sekian waktu itu. Saya tidak bisa mikir, Mas. Tidak bisa mikir. Nah, akhirnya ada temen yang bilang usaha itu yang penting fokus. Dalam artian fokus apa? Kalau jenengan tahu kaca pembesar itu tidak ada unsur api, tapi kalau dia difokuskan dia bisa membakar kertas. Nah, disitulah cacing. Saya menguasai tentang cacing dari A sampai Z, insya Allah saya menguasai. Saya pikir ini mungkin jalannya, biar saya tekuni di sini. Nah, disitulah saya mulai merangkap. Saya mulai lagi yang dulu sempat saya tinggalkan. Saya sempat vakum, ada mungkin sekitar 2 tahunan lah. Vakum dalam artian di sini selesai, tapi saya di luar pulau waktu itu mengembangkan di sana. Saya tidak pernah putus dari cacing. Saya pikir cacing ini mungkin jalannya. Nah, disitulah dengan mulai merangkak sedikit sampai lahirlah ini bos cacing. Bos cacing ini bukan berarti sok jadi bos loh, Mas, bukan. Waktu saya 2 tahun di Sulawesi, saya pulang, itu teman-teman si nyeluk bos gitu, Mas. Oh, bos, piye kabar? Ya apa kabar? Padahal saya waktu itu sudah bangkrut. Sudah bukan bos lagi, tapi kenapa masih dipanggil bos? Akhirnya saya lakukan, saya kembangkan ini cacing ini. Saya berikan nama bos cacing ya karena itu, bukan karena kok sok jadi bos, enggak. Ya karena keterpurukan itu kok akhirnya orang kok sih manggil bos saya, akhirnya terbetulan namanya bos cacing ini. Nama kulo Tanto. Pertama ketemu aku dikenal temanku itu kebetulan peternak cacing. Lalu cacingnya dijual ke Pak Agung. Dikenalkan untuk sales, lalu saya kesini. Satu tantangan, Mas. Soalnya nggak sembarang orang kan iso nganu cacing. Terus yang kedua, aku kan orangnya itu kan suka itu sing enggak dikekang. Kalau di sini kan kalau istilahnya jual aku banyak, yo hasilku banyak. Jual aku sedikit, hasilku sedikit. Misalkan mati aku nggak nanggung resiko. Pak Agung yang nanggung. Yes. Budidaya cacing itu budidaya yang unik, kalau saya bilang unik. Dalam artian unik itu, dia itu hewan yang nek jarine wong sing awam itu dia hewan gaib. Kadang sekarang dipelihara besok habis. Kadang wis ketok habis tapi kalau dipakani kok iso umake maneh gitu ya. Jadi gaib jarine wong. Sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Keunikan dia cacing itu awal dulunya dibawakan di plester tembok. Nah, sedangkan cacing itu kan habitatnya di tanah. Jadi dari pengalaman kami selama ini ternyata nggak perlu itu di plester, itu nggak perlu. Apa dia nggak masuk ke dalam? Enggak. Selama dia ada makanan di atas, dia nggak akan masuk. Nah, itu uniknya di situ. Selama ini digolek kaya apa carane? Ya alhamdulillah lebih dari 5 tahun lah baru ketemu itu semua. Lebih 5 tahun. Bahkan untuk seorang pengepul cacing pun masih bisa dihitung dengan jari yang bisa dikatakan berhasil. Karena cacing ini kita generasi pertama, Mas. Beda dengan budidaya ayam, sapi, kambing, bisa tanya ke nenek-nenek kita. Tapi cacing enggak. Kita generasi pertama, boleh ide. Boleh.
Nah konsepnya sebenarnya sama dengan usaha-usaha yang lain, cuman dalam pemikiran saya saat ini usaha yang paling menjanjikan sebenarnya cuma dua. Satu kuliner, dua yang ada hubungannya dengan hobi. Itu yang saya rasa boleh lah untuk ditekuni. Kuliner saya pikir saya pernah coba ya bakso tadi saya bilang kalau hasilnya mas, karena duku-dukunan dan lain sebagainya. Nah kalau hobi mancing saya memang hobi, memang benar hobi itu kayak cacing. Jangankan ini kan 5.000 mas, jangankan 5.000, stik pancing itu 1,5 juta pun dibeli sama orang-orang mancing. Yang namanya hobi tidak ada batas harga, makanya saya kembangkan itu. Mancing burung itu hobi, berapapun harga burung dibeli. Dan saya pernah juga peternak burung, saya jual mobil untuk peternak burung. Waktu itu hancur juga ya. Saya pikir kalau jenengan mau tahu tentang bocah cacing di toko-toko untuk Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Krian, Lamongan, Tuban, orang tahu semua mas. Di tempat-tempat orang jual pakan burung, pemancingan, pakan manu itu mas, orang pasti tahu ini. Saya Sony Supriyadi, nama bukunya Temu Burung Mandiri. Tempatnya wilayah Jero Seger, khususnya RW 5 RT 1. Kami di kampung Ria, antara temen cacing, menawarkan cacing. Dulu itu ada, seperti cacing sapi, cuman ya kurang apa ya cara pemasarannya itu agak sulit, terlalu mahal mungkin untuk cari sampah. Itu buat mancing loh itu. Hari ini kan buat mancing bisa, untuk peternak murah ya bisa. Nah itu makanan dulu hasilnya itu. Kalau cacing sampah kan khusus buat mancing. Nah itu makanya saya tertarik. Usaha yang paling hebat itu usaha yang susah untuk dilakukan. Nah saya anggap cacing ini sebenarnya susah. Kalau ada yang bilang cacing itu gampang, saya ingin tahu orangnya. Susah mas. Nah tapi dari susahnya itu, kalau kita bisa menguasai, kayaknya akan ada hasil yang luar biasa di dalamnya tentang cacing ini. Karena saya pernah mengalami bangkrut. Apa yang salah? Dari jatuhnya cacing apa yang salah? Oh ini. Nah, ternyata kesimpulannya cacing itu susah. Saya pernah masih belum jalan ini dulu sekitar 6 tahun yang lalu. Saya sudah pernah packing ini tapi di plastik, bukan di gelas seperti ini. Dulu di plastik biasa itu mas. Tetap tak bolongi, tak kasih lubang. Tapi sampai di toko mati mas. Cuman 1-2 hari mati, nggak bisa jual. Saya rugi. Saya habis mobil 1 mas waktu itu mas. Entek aku. Akhirnya di situ vakum waktu saya ke Sulawesi, dan sampai panjang ceritanya lahirlah ini biar 2 minggu tetap masih hidup mas di dalam sini. Biarpun 2 minggu di toko, cuman medianya saja kurang. Tapi cacingnya tambah lemu-lemu karena ini dimakan, tidak mati. Jadi selama ini di toko biasanya 1 minggu dilihat, kalau belum habis dibiarkan. Minggu depan sudah 2 minggu, kalau belum habis ya wes diretur. Karena orang sudah nggak suka karena isinya ketok widi mas. Padahal itu tinggal cacingnya sebenarnya. Tapi orang delok media di sini. Padahal enggak. Cacingnya tambah lemu-lemu, cuma medianya kalong memang dimakan. Itu. Cacing sebenarnya untuk yang dibudidaya ada 3 macam yang saat ini bisa dibudidaya. Ada cacing LR yang lubricus rubellus itu, yang ekornya kuning. Cacing ANC itu ini yang kami budidaya saat ini. Sama cacing tiger. Nah cacing tiger ini yang ada banyak itu di Jawa Barat, Jawa Timur kurang. Ada cuma tidak banyak, karena dia media hidupnya itu di kotoran sapi. Nah di sini saja kotoran sapi tidak ada mas. Cuma 2 orang yang pelihara sapi di desa itu. Nah, yang ANC ini di rumahnya ANC itu cenderung kebentuk tubuhnya besar. Jadi kalau untuk dibuat orang mancing sama pakan burung ini masuk. Nah,
kalau yang LR Lumbricus rubellus itu yang untuk farmasi, dia kecil-kecil, ekornya kuning, dia kandungan enzim lumbrokinasenya lebih tinggi, makanya itu yang digunakan untuk kapsul, untuk farmasi lah intinya. Jadi kami tidak lakukan itu karena kami tidak butuh itu, kami butuhnya ke pakan, jadi untuk ke pemancingan, pakan manuk. Jadi kami budidayakan, kami kembangkan yang ANC, tergantung kebutuhan lah. Yang kami butuhkan itu, dan itu tidak ada batasnya. Mau berapapun koyo ente.